Shalom, mari kita mempelajari firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Memberi makan 100 orang. Saya akan bacakan. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah itu roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kembali kita mempelajari mujizat yang dilakukan oleh Elisa di dalam 2 Raja-Raja 4 ini. Ya, ini adalah kali keempat Elisa melakukan mujizat. Pada intinya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kuasa Tuhan atau mujizat Tuhan berlaku atau Tuhan memperhatikan orang-orang atau hamba-hambanya yang setia kepadanya. Ya. Mujizat ini sama juga seperti dengan Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus lakukan yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ini mujizat yang dilakukan Tuhan oleh karena kebaikan hati Tuhan. Dia tidak ingin melihat hamba-hambanya kelaparan. Ya, ketika ada seseorang membawa roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong, lalu Elisa menyuruh untuk memberikan itu kepada 100 orang nabi, rombongan nabi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sudah barang tentu ya, roti tersebut tidak cukup untuk memberikan makan kepada 100 orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sama seperti Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Murid-murid berfokus pada 5 roti dan 2 ikan. Ya, tapi tidak melihat kuasa Tuhan atau Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak melihat Yesus sebagai Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu, yang tidak ada menjadi ada, yang sakit bisa sembuh. Dia sanggup untuk melakukan mujizat apapun, termasuk memberi makan 5.000 orang. Yesus sanggup untuk melakukan itu. Mereka tidak melihat. Mereka hanya melihat apa yang mereka miliki. Demikian juga dengan orang yang membawa roti ini. Orang tersebut hanya melihat apa yang mereka miliki. Mereka tidak melihat Elisa hidupnya disertai Tuhan. Elisa sudah melakukan 3 mujizat yang spektakuler, yang tidak masuk di akal. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhannya sanggup untuk melakukan apa saja. Yang dilihat daripada orang dari Baal Salisa itu adalah apa yang dia miliki. Mereka miliki, orang itu miliki, tapi dia tidak melihat Tuhan yang menyertai Elisa. Kuasa Tuhan yang sanggup untuk melakukan apa saja di dalam kehidupan Elisa. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, terkadang kita pun juga seperti murid-murid Tuhan Yesus, seperti orang yang dari Baal Salisa ini. Kita hanya melihat apa yang kita miliki, apa yang kita saat ini kuasai untuk menghadapi masa depan. Kalau kita melihat keadaan kita untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tidak kepastian ini,
maka hal yang sangat menakutkan dan mengkhawatirkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat kemampuan kita, kita hanya melihat persediaan kita, kita hanya melihat apa yang kita miliki saat ini. Tetapi kita lupa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia mati di kayu salib, mengasihi kita. Dia sanggup untuk melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita terjatuh, tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan janji Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, saya percaya dari kita belajar mengenai Elisa ini yang sanggup memberi makan 100 orang dari keterbatasan. Elisa tidak melihat keterbatasannya. Elisa tidak melihat apa yang dimiliki saat itu. Tapi dia melihat Tuhan yang ada di dalam kehidupannya, sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupannya, termasuk memberi makan 100 orang rombongan Nabi saat itu. Bahkan ada sisanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, saya percaya ketika fokus kita kepada Tuhan, bukan pada kemampuan kita, bukan kepada apa yang kita miliki di dalam kehidupan ini, saya percaya kita akan berperkara dengan Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Buat orang yang percaya sungguh-sungguh di dalam kehidupannya, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bertindak kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, apapun yang akan terjadi ke depan, kalau hidup kita sungguh-sungguh percaya Tuhan dan mengandalkan Tuhan, percayalah, mujizat demi mujizat akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kita hidup sebagai anak-anak Allah yang mengalami kuasa Tuhan, dan sudah barang tentu apa yang akan kita alami nanti akan membuat orang lain melihat bahwa kita menyembah Tuhan yang benar. Kita mempunyai Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita sampaikan ini kepada orang lain, atau kita saksikan ini kepada orang lain, bagaimana Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, menyertai kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bahkan orang lain pun pasti akan juga tertarik untuk percaya kepada Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus. Karena Tuhan kita sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan setiap manusia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, jangan mundur, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan ada di pihak kita. Shalom, Tuhan memberkati.